Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Untuk muatan bahasa Indonesia tentang memperkirakan isi teks serta judul teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci pada judul teks. Setelah menemukan kata kunci, kita dapat memperkirakan isi teks dengan demikian. Kita dapat memperkirakan isi teks sebelum membaca teks secara utuh. Nah, di sini ada baca judul teks berikut. Sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Nah, untuk kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sektor ekonomi. Kedua, negara berkembang di Asia Tenggara. Perkiraan isi teks. 1. Menjelaskan pengertian sektor ekonomi. 2. Menyebutkan negara-negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Dan 3. Menjelaskan keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Untuk muatan IPS tentang karakteristik geografis negara Thailand. Sebagai besar, negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kenampakan alam yang sama, yaitu berupa dataran rendah yang luas dan memiliki banyak sungai. Kawasan Asia Tenggara juga sama-sama memiliki iklim tropis sehingga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Selain itu, kawasan Asia Tenggara juga berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang menyebabkan banyaknya gunung api. Kondisi ini menyebabkan negara-negara Asia Tenggara memiliki wilayah yang subur dan iklim yang baik untuk dijadikan lahan pertanian. Untuk mengetahui secara rinci mengenai karakteristik geografis negara-negara di Asia Tenggara, kita akan membahas salah satu negara, yaitu negara Thailand. Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Batas wilayah negara Thailand adalah sebagai berikut. Sebelah utara, Laos dan Myanmar. Sebelah selatan, Malaysia. Sebelah barat, Myanmar dan Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Laos dan Kamboja. Thailand memiliki kenampakan alam yang sangat beragam. Ada dataran rendah yang subur karena dilalui oleh Sungai Chao Phraya yang mengalir membelah negara Thailand. Ada juga pegunungan kapur di bagian timur. Thailand juga memiliki perbukitan rendah di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Sungai Chao Phraya yang mengalir di Thailand memiliki panjang aliran mencapai 372 km. Sungai Chao Phraya mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan Thailand. Aliran sungainya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh warga sekitar. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah padi. Thailand mampu menghasilkan padi dalam jumlah besar setiap tahunnya yang menyuplainya ke negara-negara lain. Oleh karena itu, negara Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia. Thailand merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, Tanat Koman dari Thailand bersama Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narsis Koramus dari Filipina, serta S. Rajaratnam dari Singapura
menandatangani deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga perdamaian dunia. Untuk muatan PPKN tentang hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman adalah keinginan setiap orang. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat. Lingkungan yang sehat tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Untuk memperoleh hak tersebut, kita harus berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada. Laksanakanlah tugas membersihkan rumah dengan penuh tanggung jawab. Maka rumahmu akan selalu bersih. Di sekolah juga ada aturan dalam menjaga kebersihan sekolah. Aturan tersebut berupa kewajiban yang harus kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Di tingkat masyarakat dan negara juga ada aturan berupa undang-undang dan peraturan daerah yang dibuat pemerintah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan. Jika melanggar aturan tersebut, masyarakat dapat dikenakan sanksi ataupun denda. Untuk muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 4 tentang membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi yang akan kita dapatkan dapat kita perkirakan sebelum membaca keseluruhan teks. Perkiraan informasi tersebut kita dapatkan dengan mencermati judul teks yang akan diberikan. Setelah membaca keseluruhan isi teks, kita akan mendapatkan informasi sebenarnya yang disampaikan pada teks. Dengan demikian, kita dapat membandingkan persamaan dan perbedaan informasi apa yang akan kita dapatkan sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi tersebut dapat disajikan dalam sebuah buklet atau buku saku. Untuk muatan PPKN tentang hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Setiap anak di Indonesia merupakan warga negara yang berhak memperoleh pendidikan di sekolah. Setiap pelajar berhak mendapat pengajaran dan bersekolah di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Akan tetapi, untuk mendapatkan hak-hak tersebut, para pelajar juga harus menjalankan kewajiban-kewajibannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar dengan giat dan tekun. Kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Setelah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, siswa dapat memperoleh haknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pengajaran dari guru. Yang kedua, mendapatkan nilai ulangan sesuai usahanya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Yang keempat, menikmati suasana belajar yang nyaman. Dengan melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, kita dapat belajar dengan baik dalam suasana yang nyaman. Nah, tahukah kalian bahwa tidak semua anak di Indonesia dapat menempuh pendidikan? Ada juga pelajar yang harus pergi ke sekolah dengan berjalan kaki menempuh jarak beberapa kilo. Nah, melihat kondisi itu, kita harus merasa bersyukur dapat belajar di sekolah dengan nyaman. Kita harus berupaya meraih dan meningkatkan prestasi di sekolah. Untuk muatan IPS tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Setiap negara-negara ASEAN memiliki karakteristik alam yang sama.
Adanya kesamaan tersebut membuat negara-negara ASEAN tersebut menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, di sini ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai kerjasama untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota serta memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN. 2. Mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, pendirian proyek industri. Beberapa negara anggota ASEAN bekerja sama untuk mendirikan pabrik bersama. Contohnya pabrik urea antara Indonesia dan Malaysia yang didirikan di Aceh dan Malaysia. Pabrik mesin diesel di Singapura serta pabrik pupuk Sriwijaya yang ada di Palembang. Keempat, mendorong investor atau penanam modal untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama ini mendukung pengembangan di sektor ekonomi. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Perdamaian dunia merupakan salah satu tujuan dari pembentukan ASEAN. Tujuan tersebut diwujudkan dalam berbagai kerjasama di bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, antara lain saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara lain, mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan negara luar, menyelesaikan perselisihan secara damai serta tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN lainnya. Tujuan dari kerjasama di bidang politik adalah untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan mendukung pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Beberapa bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik antara lain sebagai berikut. 1. Penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan, dan netralisir. Pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, perjanjian ini berisikan keinginan untuk membentuk kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Kedua, penandatanganan deklarasi kesepakatan ASEAN pada 24 Februari 1976 yang dilaksanakan di Bali. Yang ketiga, pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN di Thailand pada 1 Maret 2009. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas, kekompakan, dan harmoni ASEAN. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan Ayo Berlatih halaman 11 dan 15. Jaga selalu kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Dan jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi harian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.